Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan segala nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, bapak dan ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dari misi terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itulah yang disabdakan oleh beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya saya diutus, tidaklah saya diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini diantara misi terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya beliau yang terdepan dalam hal ini, mempraktekkan akhlak yang mulia itu. Sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya, merekomendasi beliau karena ketinggian akhlak beliau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau seorang nabi yang berakhlak dan mengajarkan akhlak itu kepada manusia. Nah, salah satu akhlak terpuji, akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-sidqu, kejujuran. As-sidqu, kejujuran. Lawannya al-kadzib, kedustaan. Maka sebagaimana Islam membenci yang namanya dusta dan mengharamkan yang namanya kedustaan, maka Islam memerintahkan untuk bersikap jujur dan berlaku jujur. Jujur dalam ucapannya,
jujur dalam perbuatannya, jujur kepada Allah, jujur kepada hamba-hamba Allah. Ini kejujuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Alaikum bis-sidqi." Wajib kalian untuk bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran akan mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebajikan akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Dan sesungguhnya seseorang bersifat dengan sifat kejujuran dan terus menerus bersikap jujur sampai ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebagai seorang yang paling jujur. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk jujur dan berkumpul bersama orang-orang yang jujur. Sementara orang yang sering bohong, orang yang sering berdusta, orang yang tak bisa dipegang ucapannya, maka kita diperintahkan untuk jauh-jauh dari orang yang seperti itu. Allah berfirman dalam Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang jujur. Bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Nah, di sini kita disuruh bersama dengan orang-orang yang jujur. Kebersamaan di sini maksudnya supaya dengan kau berteman dengan orang-orang yang jujur, maka kau akan ketularan jujur juga. Beda kalau teman kita orang-orang yang berdusta, orang yang suka bohong. Maka yang tadinya mungkin kita tidak pernah bohong, karena teman kita orang yang suka bohong, maka kebohongnya itu ketularan sama kita. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka kejujuran adalah perkara yang diperintahkan di dalam agama. Kejujuran itu akan mendatangkan ketenangan, sementara dusta akan mendatangkan kegelisahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Tinggalkan apa yang meragukanmu, beralihlah kepada apa yang tidak meragukanmu. Fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhibu raibah. Sebab kejujuran akan mewariskan ketenangan, sementara dusta akan mewariskan kebimbangan. Orang yang jujur akan tenang dia. Kenapa? Karena dia jujur. Sementara orang yang berdusta, maka tidak akan pernah tenang hidupnya. Dia akan dihantui dengan kedustaannya itu. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka satu dari akhlak mulia yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatul Islam, agar mereka bersikap dengan kejujuran. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah seorang sahabat Nabi yang dipuji oleh Nabi kejujurannya, bahkan dijadikan sebagai simbol kejujuran. Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Nabi akhlaknya, kejujurannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adallatil hadra wala aqallatil ghabara min di lahjatin asdaqa min Abi Dzar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di kolong langit dunia ini
tidak ada di kolong langit dunia ini seorang pun yang lebih jujur lisannya melebihi sahabatku Abu Dar. Dapat rekomendasi dari Nabi SAW kejujuran sahabat Abu Dar, makanya beliau dijadikan sebagai simbol kejujuran. Dan ini keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sahabat ini dikenal dengan kejujuran. Maka sangat bagus kalau kita menyinggung sedikit tentang biografinya. Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar itu nama kunyahnya, artinya bapaknya Dar. Al-Ghifari nama sukunya. Beliau dari suku Ghifar yang ada di Arab sana. Maka beliau dinisbatkan dengan sukunya Al-Ghifari. Siapa nama beliau? Nama aslinya adalah Jundub bin Junadah. Nama aslinya adalah Jundub, bapaknya namanya Junadah. Maka beliau Jundub bin Junadah. Nama kakeknya Sufyan, nama buyutnya Ubaid. Maka beliau bernama Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Waqi'ah. Itu nama beliau. Nasabnya ternyata berjumpa dengan Nabi pada kakeknya yang bernama Kinanah. Di antara kakek-kakek Nabi SAW ke atas itu Kinanah. Termasuk Abu Dar ini kakek-kakeknya di atasnya namanya Kinanah. Sehingga nasabnya berjumpa dengan Nabi SAW pada kakeknya yang bernama Kinanah. Ini sahabat Abu Dar ini. Beliau termasuk dari orang yang pertama-tama masuk Islam, sehingga beliau ini dikenal dengan as-sabiqunal awwalun, sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Bahkan dikabarkan bahwa beliau ini al-khamis, orang yang kelima yang pertama masuk Islam. Jadi memang termasuk awal-awal masuk Islam sahabat Abu Dar ini radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, menarik sedikit kita singgung tentang kisah keislaman beliau. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentang keislaman sahabat Abu Dar diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan juga dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi dikisahkan bahwa sahabat Abu Dar sewaktu beliau belum Islam itu berangkat bersama dengan keluarganya mau menuju Makkah. Ketika itu Abu Dar bersama dengan saudaranya bernama Unais dan seorang ibu, yakni ibu kandung beliau, mau berangkat ke Makkah. Ketika itu sahabat Abu Dar sudah dengar isu yang berkembang di Makkah bahwa katanya ada seorang nabi yang dia mengaku nabi namanya Muhammad. Ini awal-awal Islam ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika sahabat Abu Dar mau memasuki kota Makkah, karena beliau sudah dengar isu berkembang seperti itu, maka beliau suruh saudaranya yang bernama Unais supaya lebih dulu masuk Makkah, cari berita tentang orang yang ngaku nabi itu. Wahai Unais, kau duluan pergi ke Makkah, biar aku di sini bersama ibu nunggu berita. Apa yang kau dapatkan berita dari Makkah sampaikan kepada kami, termasuk orang yang mengaku nabi ini, kata Abu Dar ketika itu. Beliau belum mengenal Islam pada saat itu. Maka saudaranya pun Unais akhirnya pergi ke Makkah. Lama ditunggu oleh sahabat Abu Dar sampai berhari-hari. Baru datang saudaranya Unais itu, menemui saudaranya Abu Dar dan ibunya. Ketika datang Unais, sahabat Abu Dar tanya langsung, wahai Unais, apakah kau sudah dapat berita tentang orang yang mengaku nabi itu?
Kata Unais, ya, aku sudah dapat beritanya. Terus bagaimana beritanya? Apa yang kau dapat dari sana? Kata Unais, dia memang mengaku nabi, membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala katanya. Terus bagaimana respon orang-orang Arab Mekah kepada dia? Kata Unais, orang-orang Arab ketika itu tidak mau menerima nabi itu, menolak nabi itu. Bahkan tidak sampai di situ, mereka tuduh nabi itu sebagai seorang penyihir, sebagai tukang syair, orang gila. Tuduhan orang Arab Quraisy dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Dar, makin penasaran beliau. Terus bagaimana menurut kamu? Yang kau lihat langsung dari orang itu, apakah benar seperti yang dituduhkan oleh orang-orang Arab itu? Kata Unais, wahai saudaraku Abu Dar, mereka kan menuduh orang ini sebagai tukang sihir, seorang dukun. Lah, saya ini sudah sering ketemu sama penyihir dan dukun itu. Aku melihat orang ini tidak sama dengan dukun. Dia bukan dukun, apalagi dikatakan sebagai penyihir. Tidak benar yang dikatakan oleh orang-orang itu. Karena aku sering bertemu sama para dukun, sering bertemu sama penyihir, ya, yang diucapkan oleh Nabi ini, oleh orang ini tidak sama dengan ucapan penyihir. Kata Abu Dar, terus kalau dia dikatakan penyair? Kata saudaranya Unais, wahai saudaraku Abu Dar, nah saya ini penyair. Saya ini penyair. Aku lihat ucapan-ucapan orang ini tidak sama dengan syair. Bahkan bahasanya lebih tinggi daripada syair. Kata Unais memberikan pembelaan. Terus Abu Dar berkata, terus kesimpulanmu apa? Ya, kalau aku simpulkan, orang ini benar. Sementara mereka yang mendustakan, orang Arab Mekah yang mendustakan, mereka lah yang berdusta. Ketika itu beliau belum masuk Islam, ya. Unais ketika itu belum masuk Islam, hanya beliau pandang saja melalui kacamata beliau. Semakin penasaran Pak Abu Dar ini, akhirnya beliau berkata, kalau begitu biar saya yang gantian. Saya mau ke sana, saya mau ketemui nabi, orang yang mengatakan mengaku nabi itu. Saya mau tahu lagi berita lebih jauh tentang dia. Kata Unais, ya silahkan. Kau datang ke Mekah, biar aku di sini bersama ibu menunggu di sini beritamu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika sahabat Abu Dar mau pergi, saudaranya Unais sudah memberikan peringatan. Wahai saudaraku Abu Dar, kamu hati-hati ya. Ini berita ini, isu ini sedang jadi momok besar di Mekah ini, dan orang-orang Mekah ketika itu sangat sensitif dengan permasalahan ini. Makanya aku pesani kamu hati-hati. Orang-orang Arab sangat sensitif dengan berita ini, dengan permasalahan ini. Jangan sampai mereka memukulmu atau bahkan bisa membunuhmu. Maka mendengar nasihat dari saudaranya, beliau pun pegang itu. Hati-hati beliau. Masalahnya sensitif ini, masalahnya ini. Maka beliau pun datang ke Mekah. Datang ke Mekah. Nah, beliau pun serba salah ketika itu Abu Dar. Beliau harus mencari tahu berita tentang orang yang mengaku nabi ini. Di satu sisi ini masalahnya lagi sensitif. Ya, kira-kira bagaimana caranya saya mau cari tahu. Apalagi di zaman dulu kan Pak. Kalau zaman sekarang kita mau cari tahu orang tinggal searching aja kita. Gampang sekarang ini. Tapi kalau dulu ya tidak ada yang seperti itu. Akhirnya Abu Dar berinisiatif. Beliau lihat orang-orang Makkah berlalu lalang, dia cari orang yang paling lemah, paling kurus, yang kira-kira kalau misalnya ditanya, ya tidak bisa macam-macam lah dia.
dicari oleh Abu Dar, supaya hal-hal yang seperti ini tidak sampai membuat beliau celaka. Ini masalah sensitif ini. Beliau ketemu ada seorang, ini kayaknya pas ini, orangnya kurus, kayaknya tidak bisa macam-macam. Maka Abu Dar mendatangi orang tersebut. Lalu ditanya, Abu Dar bertanya kepada orang ini yang maknanya ya, aku mendengar wahai fulan bahwasanya ada orang yang dikatakan sobe. Sobe itu gelaran atau julukan orang-orang Arab kepada Nabi. Ya kurang lebih artinya orang yang murtad. Jadi Nabi itu mereka juluki dengan sobi juga. Sobi itu si murtad katanya. Nabi Muhammad SAW mereka juluki itu murtad dari agama nenek moyang. Itu maksud mereka. Abu Dar pelan-pelan tanya, wahai fulan, aku mendengar ada seseorang yang katanya sobi, yang dia murtad dari agama nenek moyang. Siapa dia? Bagaimana beritanya? Orang yang tadi ditanya, Pak, yang dikira ini kurus orangnya, tidak bisa macam-macam, ternyata dia langsung berdiri berteriak. Katanya apa? Woi orang-orang Arab, ini orang yang mau ikut dengan agamanya si murtad. Maksudnya Nabi SAW. Akhirnya orang-orang pun tahu, melihat semua pandangan kepada Abu Dar. Maka semua orang-orang yang hadir ketika itu melempari Abu Dar. Apa yang ada di sekitarnya dilempari Abu Dar. Ada yang melempari dengan batu, ada yang melempari dengan tanah, ada yang melempari dengan tulang. Kebetulan lagi di pasar ketika itu, rame-ramenya orang. Sampai dilempari, berdarah, pingsan sahabat Abu Dar. Saking sensitifnya berita itu, Pak. Sensitif sekali memang pada waktu itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Dar ketika itu berdarah-darah sampai pingsan beliau, tidak ada yang menolong beliau. Karena difitnah Abu Dar ini, baru tanya saja. Difitnah, ini mau ikut agamanya Nabi Muhammad ini. Orang yang mau ikut agamanya si Muhammad. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ketika itu beliau pun pingsan, namun tidak beberapa lama beliau sadar. Tidak ada orang yang memperdulikan beliau. Dan ketika itu tidak ada keluarga beliau. Beliau sadar sendirinya, kemudian beliau bersihkan lukanya, dan di situ beliau tahu, ini betul-betul masalahnya ini besar ini rupanya. Nah, tapi di situ beliau menenangkan diri sampai pada akhirnya beliau ketemu dengan sumur Zam-Zam. Beliau minum sumur Zam-Zam. Karena sahabat Abu Dar ini orang miskin, kasihan, beliau tidak punya uang untuk membeli makanan. Maka sampai beberapa hari Abu Dar tinggal di Makkah dalam keadaan tidak makan apa-apa kecuali cuman air Zam-Zam saja. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tapi sahabat Abu Dar ini beliau pantang menyerah. Beliau mau cari tahu tentang orang yang mengaku Nabi ini. Tapi kini beliau lebih hati-hati. Beliau mau tahu siapa orang ini. Sampai suatu ketika terlihat di Makkah ketika itu lagi sepi, maka beliau pun pergi ke dekat Ka'bah. Pergi di dekat Ka'bah, tiba-tiba ada dua orang yang muncul. Dua orang ini datang, kemudian sholat di dekat Ka'bah. Dalam hati Abu Dar, jangan-jangan ini orang yang saya cari selama ini. Ternyata dua orang itu betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah Nabi salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka Abu Dar datang ngucapin salam. Ini belum masuk Islam beliau ini. Belum masuk Islam, tapi orang Arab tahu salam dia. Assalamu alayka. Dijawab oleh Nabi, alaika warahmatullah. Bahkan disebutkan konon kabarnya, yang pertama kali mengucapkan salam, dan dia belum Islam, sahabat Abu Dar ini. Tidak tahu kenapa ketika itu beliau bisa ngucapin salam.
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi SAW jawab salamnya, Nabi lihat Abu Dar ini. Kemudian Nabi tanya, mimman ant? Kamu ini dari mana? Kata Nabi. Maka Abu Dar ketika itu mengatakan, min Gifar. Aku dari Gifar. Aku dari Gifar. Terus Nabi tanya kepada Abu Dar, terus kamu kesini ada keperluan apa? Terus mau ngapain? Kamu sudah makan? Karena dilihat Abu Dar radhiyallahu taala anhu ketika itu sedang lusuh-lusuhnya, terlihat beliau sedang kelaparan. Kata sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, aku tinggal di sini beberapa hari, belum ada makanan yang aku makan. Terus bagaimana kau bisa hidup sampai sekarang ini? Aku cuman minum air Zam-Zam saja. Maka mendengar itu Nabi langsung bersabda, innaha mubarakah. Naam, air Zam-Zam itu air yang diberkahi. Wa innaha ta'amu tu'min, dan air Zam-Zam itu adalah makanan, bisa menjadi nutrisi makanan, kata Nabi. Dalam sebagian riwayat Nabi menyebutkan keutamaan air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Ini keutamaan air Zam-Zam, air yang diberkahi. Makanya sahabat Abu Dar beberapa hari beliau tidak makan apa-apa, cuma minum air Zam-Zam. Tapi bersamaan dengan itu beliau mengatakan bahwa aku ketika itu alhamdulillah sehat-sehat saja, tidak ada kurasakan hal-hal yang lain, walaupun beberapa hari tidak makan. Keberkahan air Zam-Zam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka Abu Dar pun menceritakan kejadiannya, apa yang beliau alami selama di Mekah. Dan disitulah baru beliau tahu ini Nabi ini yang dikatakan mengaku orang Nabi ini, Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu Abu Dar radhiyallahu anhu mendengarkan beritanya, Abu Dar pun iba kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika mendengar beritanya Abu Dar ini, ceritanya Abu Dar ini, beliau pun iba kepada Abu Dar. Akhirnya beliau minta izin kepada Nabi supaya diberikan izin menjamu sahabat Abu Dar ini. Ya Rasulullah, biarkan aku menjamu dia. Kasihan dia, Rasul tidak makan beberapa hari. Akhirnya dibawa ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diberi makan. Kata Abu Dar, pada saat itulah aku baru merasakan makanan ketika di Makkah, karena sebelumnya sampai beberapa hari beliau tidak makan apa-apa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ketika banyak berbincang dengan Nabi SAW, disitulah hidayah kemudian masuk ke dalam hati Abu Dar, dan beliau pun bersyahadat di hadapan Nabi SAW. Baru beliau tahu inilah Nabi, inilah Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan oleh orang-orang Arab dusta semuanya, sementara dia yang jujur. Beliau bersyahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setelah sahabat Abu Dar radhiyallahu taala anhu mengungkapkan syahadatnya di hadapan Nabi, Nabi pun berpesan kepada Abu Dar, wahai Abu Dar, silahkan kau pulang ke kampungmu, kemudian dakwahkan Islam ini kepada penduduk kampungmu. Semoga ada di antara mereka yang mau masuk Islam, kata Rasulullah. Kata Abu Dar, baik ya Rasulullah, tetapi sebelum itu aku ingin mengumumkan keislamanku kepada penduduk Makkah. Abu Dar ini Pak dikenal seorang pemberani juga, walaupun beliau tahu resikonya akan dipukuli orang ini. Jangankan itu, beliau sempat tanya saja sudah dipukulin, sudah dilempari batu, tapi beliau tidak takut dengan itu. Kata Abu Dar, ya Rasulullah, aku ingin umumkan keislamanku kepada penduduk Mekah, apapun resikonya aku akan ambil. Maka beliau datang ke pasar, tiba-tiba berdiri berteriak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mendengarkan itu Pak, orang-orang
pasar ketika itu. Oh, marah mereka. Ini orang tiba-tiba bersyahadat di hadapan kami. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Arab langsung datang kepada Abu Dar, mukulin Abu Dar. Berdarah-darah beliau ketika itu. Datang pamannya Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, mau menolong sahabat Abu Dar ini. Sampai beliau ingatkan, pamannya Nabi ingatkan, wahai penduduk Makkah, kalian tidak tahu siapa orang ini? Kata beliau, siapa wahai Abbas? Ini orang Abu Dar dari suku Ghifar. Emangnya kenapa? Lah kalian kalau mau pergi ke Syam, mau berdagang, cuma ada satu jalan, harus lewat jalan yang dibuat oleh orang-orang Ghifar. Kalian akan lewat kampungnya. Kalau ini dia terbunuh, kalian bisa celaka. Karena orang Arab itu sangat kuat juga kesukuannya, Pak. Tidak terima kalau dia ada salah seorang dari sukunya yang disakiti, apalagi sampai dibunuh. Kalau kalian sampai terjadi apa-apa sama Abu Dar, bahaya nanti perdagangan kalian. Mendengarkan itu, Pak, orang-orang Arab ketika itu langsung berhenti. Takut mereka. Karena mereka memang orang-orang Arab ketika itu mereka suka berdagang. Nah, ke negeri Syam, ke negeri Yaman, mereka selalu berdagang. Akhirnya mereka pun tidak berani lagi mukulin Abu Dar. Takut dengan apa tadi? Peringatan pamannya Nabi, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Subhanallah. Abu Dar, Pak, tidak menyerah. Besoknya beliau datang lagi, mengumumkan lagi keislamannya. Teriak lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi orang sudah tahu, ini orang Ghifar ini. Bahaya kalau kita mukulin dia, kalau sampai dia meninggal. Akhirnya tidak ada orang yang peduli dia. Orang-orang takut akhirnya. Baru setelah itu beliau tenang. Beliau bebas mengumumkan keislamannya. Setelah itu beliau pun menuruti nasihat Nabi SAW, pulang ke kampungnya. Sebelum pulang ke kampungnya, beliau kan tinggalkan tadi saudaranya Unais dengan ibunya. Datang kepada saudaranya. Kemudian saudaranya Unais mengatakan, wahai Abu Dar, lamanya kami menunggu kedatanganmu. Apa yang kau dapatkan? Beliau langsung mengatakan kepada saudaranya Unais dengan ibunya, wahai saudaraku, aku sudah masuk Islam. Aku sudah bertemu dengan Nabi itu. Dia orang yang benar, dia orang yang jujur. Aku masuk Islam sudah. Aku bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka Unais yang memang tadinya memang sudah sepakat, memang sudah mendukung Nabi, sudah membenarkan Nabi. Kata Unais, kalau begitu aku pun akan masuk Islam. Tambah yakin beliau. Dan ibunya pun ikut masuk Islam. Ketika itu beliau pun bersama-sama pulang ke Ghifar, ke sukunya. Di sanalah beliau mendakwahkan Islam. Mereka mengajak manusia yang ada satu sukunya untuk masuk Islam. Dan dengan dakwah mereka, banyak dari penduduk Ghifar pun masuk ke dalam Islam. Nah, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sedikit tentang keislaman sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu. Nah, pada sampai akhirnya beliau pun berhijrah ke Madinah. Jadi sahabat Abu Dar ini datang ke Mekah, ya, beliau hanya 1 bulan di sana. Setelah itu beberapa lama beliau tidak datang ke Madinah. Nanti pada perang Khandaq, setelah usai perang Khandaq, baru beliau hijrah ke Madinah bersama dengan orang-orang Ghifar. Ketika datang penduduk Ghifar menghadap kepada Nabi, ketika itu bersamanya ada suku Aslam. 2 suku ini datang menghadap Nabi. Suku Ghifar, di situ ada Abu Dar Al-Ghifari, dan ada suku Aslam datang kepada Nabi. Nabi pun bergembira menyambut mereka, melihat wajah-wajah mereka, dan siap membela Islam. Kemudian didoakan oleh Nabi, Ghifar ghafarahumullah, ghafarallahu lahum, wa aslam salamahumullah. Didoakan oleh Nabi, Ghifar, penduduk Ghifar, suku Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Aslam, suku Aslam, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu sangat diperhatikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai pernah disebutkan dalam sebuah riwayat, Abu Dar minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Ya Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakan saya supaya saya jadi pemimpin untuk sukuku? Abu Dar minta seperti itu. Kata Nabi SAW, "Ya Abu Dar, innaka mru'un dha'if." Wahai Abu Dar, sesungguhnya engkau orang yang lemah. Nabi terus terang, engkau tidak bisa jadi pemimpin. Kalau kau orang soleh, aku akui kesolehanmu. Orang soleh Abu Dar. Kemudian dikenal sebagai orang yang zuhud, Abu Dar itu. Tapi ingat, kepemimpinan tidak cukup sebagai orang, tidak cukup dengan kesolehan, tidak cukup hanya sekedar dengan kezuhudan. Ada kriteria-kriteria seorang pemimpin itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, hanya Nabi SAW mengatakan, "Wahai Abu Dar, sesungguhnya aku cinta kepadamu bahkan seperti aku cinta kepada diriku sendiri." Maksudnya Nabi SAW berkata seperti itu, bukannya Nabi tidak mau kemudian Nabi benci sama Abu Dar, tidak. Aku sayang kepadamu wahai Abu Dar, tapi yang namanya kepemimpinan itu amanah. Itu amanah. Jangan sampai kau menyesal nanti di hari kiamat akibat kau tidak bisa menunaikan amanah sebagai seorang pemimpin. Diingatkan oleh Nabi SAW. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada sahabat Abu Dar radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Rasulullah pernah menyatakan dan dinyatakan oleh sahabat Abu Dar, "Amaroni khalili bisab'in." Kekasihku, kata Abu Dar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepadaku beberapa perkara. Amaroni bihubbil masakin waddunu minhum. Lihat wasiatnya Nabi kepada Abu Dar. Rasulullah perintahkan saya untuk dekat kepada orang miskin dan mencintai orang-orang miskin. Bukan artinya orang kaya dibenci, tetapi orang miskin ini perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Makanya diwasiati oleh Nabi Abu Dar seperti itu. Rasul perintahkan saya supaya dekat sama orang miskin dan cintai orang-orang miskin. Itu wasiat Nabi yang pertama. Wa amaroni an andura ila man huwa duni wala andura ila man huwa fauqi. Kemudian Rasul juga perintahkan kepada saya supaya saya melihat kepada orang yang di bawahku, jangan melihat kepada orang yang berada di atasku. Dalam hal dunia, dalam hal harta, jangan melihat ke atas tapi lihat ke bawah. Kalau lihat ke atas tidak ada syukur-syukurnya manusia, tapi kalau dia lihat ke bawah masih ada orang yang di bawah dia, dia akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Itu yang Nabi perintahkan kepada saya, kata Abu Dar. Kemudian apa lagi? Wa an asilar rahim wa in adabarat. Aku diperintahkan oleh Nabi supaya nyambung tali silaturahim walaupun orang memutuskannya. Ada orang yang memutuskan tali silaturahim, aku tetap sambung. Itu yang diperintahkan oleh Rasul kepadaku. Apalagi wa amaroni alla as'ala ahadan syai'an. Rasul perintahkan kepada saya agar aku tidak minta-minta kepada orang. Aku menjaga kehormatan diriku. Aku menjaga kehormatan dan harga diriku. Aku tidak mau minta-minta sama orang. Itu wasiatnya Nabi kepada Abu Dar. Wa amaroni an aqula bihaqqin wa in kana murra. Nabi juga perintahkan kepadaku untuk mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Yang namanya kebenaran harus disuarakan, harus ditegakkan, harus disampaikan. Itu wasiat Nabi kepada Abu Dar. Wa amaroni alla akhafa fillah laumata laim. Nabi juga perintahkan aku untuk aku tidak takut
di jalan Allah Subhanahu wa taala sekalipun ada orang yang mencercaku. Wa amaroni an ukthira min qauli la haula wala quwwata illa billah. Dan Nabi perintahkan saya, wasiat yang terakhir, agar aku senantiasa memperbanyak ucapan hauqalah, yaitu la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Jadikan wirid la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, fa innahunna min kanzin tahtal arsy, sebab kalimat-kalimat itu adalah perbendaharaan yang disimpan di bawah arsy-Nya Allah, di bawah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sahabat Abu Dar radhiyallahu taala anhu, beliau meninggal dunia di daerah Robadah, di padang pasir di daerah Robadah dekat dengan Madinah. Karena memang Abu Dar ini ketika itu beliau mengasingkan diri. Naam, sampai ketika beliau mau meninggal dunia, istrinya sempat khawatir, Pak. Istrinya sempat khawatir sampai menangis istrinya. Abu Dar tanya, wahai istriku, kenapa kau nangis? Wahai Abu Dar, engkau sudah napas engkau sudah tersengkal-sengkal. Kalau kau meninggal di sini, siapa nanti yang mengurus jenazahmu? Siapa yang mensolatimu? Siapa yang menguburkan kamu? Sementara aku seorang wanita, kata istrinya. Kata Abu Dar menenangkan istrinya, wahai istriku, tenanglah engkau. Rasul sudah memberikan kabar gembira. Nabi SAW sudah memprediksi bahwa aku meninggal di sini dan ada kaum muslimin yang akan mensolatkan aku. Ketika itu Abu Dar hanya bersama istrinya di tengah padang pasir, mau meninggal Abu Dar, dan di saat itu beliau meninggal. Subhanallah, betul apa yang dibilang oleh Abu Dar, disabdakan oleh Nabi, seorang yang di sini meninggal dunia namanya Abu Dar. Ketika itu tiba-tiba rombongan datang dari Madinah, dan di situ sahabat-sahabat Rasulullah dipimpin oleh Abdullah bin Mas'ud datang, kemudian lewat di rumahnya Abu Dar. Abu Dar sudah meninggal, merekalah yang mengurus jenazahnya Abu Dar radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Ini sedikit tentang biografi sejarah ringkas terkait dengan sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dar Jundub ibn Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa ambil pelajarannya, semoga kita bisa ambil hikmahnya, semoga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang jujur sebagaimana kejujuran Abu Dar radhiyallahu taala anhu. Jazakumullah khairan katsiran. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.